Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang ketiga dengan judul Purnama Kambang Ayun. Dalam seri yang ke-73 ini, dengan para pemain, Naryo sebagai Bocah Pradata, Suryadin sebagai Tranggana, Anas Sambayan sebagai Nyai Salindri, Margaret sebagai Kensiwi Naraswari, Yoko sebagai Haryo Panumping, Elias sebagai Ki Ageng Pesanggaran, Iwan Dahlan sebagai Maisa Branjangan, Andi Rishadi sebagai Biku Dewa Hastu, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Bocah Pradata dan Tranggana kelihatan masih menggigil, merasakan hawa dingin yang dikeluarkan oleh ajian Astanendra. Tetapi rupanya keduanya tidak tinggal diam menerima hal itu. Kemudian dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh Bocah Pradata dan Tranggana jungkir balik ke belakang. Dan setelah itu, keduanya sekarang memasang kuda-kuda yang sama untuk melawan ajian yang dilontarkan Nyai Salindri. Sambil memejamkan matanya, dari telapak tangan kedua tokoh setengah tua ini mengepulah asap keputih-putihan. Sementara itu, Nyai Salindri yang melihat musuhnya akan menyerang, dia pun bersiap-siap sambil merapal ajian Astanendra tahap akhir. Ingsun madhekaji Astanendra bakal lebur sakabehing ratu. Tumrapul lan dadi lantaran Astanendra, astane kang diabut nyawa, tumrap sedulur ing keblat 45 pancar, 5 bebehan hawa songo, lebur ketiban Astanendra, lebur dadi awu. Beberapa saat menyiapkan ajiannya masing-masing, tak lama kemudian ketiganya pun melesat dengan cepatnya. Benturan keras pun terjadi. Tubuh Bocah Pradata dan Tranggana terlempar beberapa tombak, sementara tubuh Nyai Salindri terlempar cukup jauh. Rupanya dua kekuatan yang tergabung menjadi satu itu cukup berat untuk dilawan oleh Nyai Salindri. Dengan tubuh yang terhuyung-huyung, Nyai Salindri mencoba untuk bangkit kembali. Sementara dia sekarang tepat berada di bibir jurang. Dengan separuh kekuatan yang masih berada di tubuhnya, perlahan Nyai Salindri bangkit. Tapi baru saja dia akan berdiri, tiba-tiba tubuhnya roboh, jatuh ke jurang air terjun. Pradata, lihat! Kurang ajar, rupanya masih ada saja orang yang mau menolong perempuan renta itu. Keparat, mau unjuk gigi rupanya manusia itu. Pradata, awas pisau terbang! Sial, kita terlambat. Dia masuk ke rimbunan pepohonan itu. Rupanya masih mempunyai nasib mujur juga nenek keparat itu. Tranggana, lihatlah pisau yang kutangkap tadi. Rupanya kuda pandang yang menolong Nyai Salindri. Keparat juga orang itu. Selalu saja ingin campur tangan. Lagi pula apa untungnya kuda bandang menolong nenek renta itu? Barangkali manusia bodoh itu mengharapkan kecantikan palsu Nyai Salindri. Sekarang biarlah dia lolos dari tanganku. Tapi nanti suatu saat dia harus mampus di tanganku. Nyai Salindri, tunggulah nanti pembalasanku. Sudahlah Pradata, sebaiknya kita tinggalkan tempat ini.
Atau kalau kau setuju, lebih baik kita kejar lagi kuda bandang. Nanti dulu, Tranggana. Kakiku tiba-tiba saja terasa berat untuk meninggalkan tempat ini. Aku benar-benar merasa iba dengan nasib yang menimpa anakku. Oh, Hesti Rajasa. Sungguh malang sekali nasibmu, nak. Tapi kau tidak usah khawatir. Aku akan membalas sakit hatimu. Nyai Salindri harus mati di tanganku. Pradata, ayolah. Jangan kau sesali lagi peristiwa yang sudah terjadi. Ini sudah nasib Hesti Rajasa. Sekarang yang penting kita harus mencari dia. Nyai Salindri harus bertanggung jawab atas kematian Hesti Rajasa dan para Jigading. Ayo! Akhirnya, dengan rasa berat, bocah Pradata pun meninggalkan tempat itu. Keduanya melesat menuju tempat di mana Nyai Salindri dilarikan seseorang. Matahari terus beringsut dari tempatnya. Cahayanya menyiram pucuk-pucuk daun dan pepohonan yang ada di wilayah Kambang Ayun. Sementara Ken Siwi Nareswari dan Haryo Panumping pamannya kelihatan belum beranjak dari atas batang pohon itu. Keduanya nampak masih berbicara mengenai peristiwa tadi. Paman, benarkah orang yang menolong Nyai Salindri itu adalah kuda bandang? Entahlah. Soalnya Paman belum tahu siapa kuda bandang itu. Paman hanya mengenal dia dari orang-orang yang sering membicarakan dia. Menurut yang kudengar, kuda bandang adalah seorang tokoh dari dunia kanuragan yang namanya dapat disejajarkan dengan ayahmu, Ki Ageng Pesanggaran. Kuda bandang itu orangnya misterius. Kecepatan bergeraknya pun sangat luar biasa. Apakah karena misterius dan kecepatannya yang luar biasa itu membuat orang-orang tidak ada yang mengenal siapa dia? Ya, benar. Ayahmu pun aku rasa belum tahu. Atau belum mengenal wajahnya. Ternyata orang-orang yang datang ke tempat ini adalah para tokoh yang hebat. Kelihatannya ayah cukup menanggung beban berat untuk menghadapi mereka, Paman. Ya, aku pun berpikir demikian, Gensiwi. Lalu, apakah ayah nanti sanggup menghadapi mereka, Paman? Entahlah. Tetapi yang jelas, ayahmu pasti akan kewalahan menghadapi mereka. Oh, kasihan sekali ayah, Paman. Paman, bagaimana? Apakah kita akan turun dari atas pohon ini? Oh, aku rasa tidak usah, Gensiwi. Tempat kita di atas pohon ini, Paman rasa lebih baik daripada kita berada di bawah sana. Apakah kita berada di atas pohon ini sampai nanti malam? Iya. Kita berada di sini sampai bulan purnama nanti malam menjelang. Batang pohon ini toh cukup besar. Kita dapat istirahat di sini tanpa harus khawatir dengan orang-orang yang akan melihat air terjun itu. Ya, baiklah. Kalau menurut Paman tempat ini cukup baik untuk istirahat. Waktu terus merayap, tanpa terasa matahari telah berada di atas kepala. Ketika keduanya tengah berbicara, tiba-tiba saja Ken Siwi dan Haryo Panumping terkejut melihat seseorang melangkah akan melewati bawah pohon yang mereka tempati. Benar saja apa yang dikatakan Ken Siwi Nareswari.
orang itu sekarang berdiri di bawah pohon, di mana Haryo Panumping dan Ken Siwi berada di atasnya. Keduanya akhirnya tidak berkata-kata lagi. Yang terdengar hanyalah debaran yang tertahan. Perlahan Ken Siwi dan Haryo Panumping menarik nafas panjang. Apakah orang itu mengetahui bahwa aku dan Paman berada di atas? Kalau dia tidak mengetahuinya, lantas apa yang akan dilakukannya? Sebaiknya aku berhati-hati saja. Siapa tahu dia bermaksud buruk padaku. Paman, Ya, apa yang harus kita lakukan sekarang? sebaiknya waspada saja, Ken Siwi. Sepertinya dia tidak bermaksud buruk pada kita. Lihat, Paman. Orang itu melukai batang pohon ini dengan jari-jarinya. Sepertinya jari-jari itu terbenam ke dalam batang pohon, Paman. Tenanglah, Ken Siwi. Jangan membuat hal-hal yang mencurigakan. Paman, orang itu sekarang pergi. Gerakannya sangat cepat sekali. Kelihatannya dia memang tokoh sakti. Paman pun melihat apa yang dilakukannya tadi, Ken Siwi. Paman tahu apa maksud dari orang itu melukai batang pohon ini? Aku tidak tahu. Tapi kita lihat saja nanti perkembangannya. Melihat dari caranya, sepertinya orang itu mengetahui bahwa kita berada di sini. Ada apa, Paman? Kau lihatlah daun-daun dia di pohon ini. Gila, tiba-tiba saja daun-daun pohon ini menguning dengan cepat. Apa sebenarnya yang dilakukan orang tadi, Paman? Ken Siwi, sebaiknya kita turun saja. Ken Siwi, lihat ini. Gila, luar biasa sekali, Paman. Lubang bekas tusukan jari-jari orang itu cukup dalam. Baru hanya dengan tusukan jari-jarinya saja, daun-daun pohon ini rontok menguning dan hampir mati. Apalagi dia melakukan sesuatu, mungkin akan lebih dari ini. Bodoh sekali aku ini. Aku baru ingat. Ya, orang itu adalah Sabalangit. Sabalangit? Ya, Sabalangit. Ajian yang digunakan merontokkan daun-daun pohon ini bernama Wajah Taksaka. Wajah artinya besi atau gigi, dan Taksaka adalah racun dari ular terbang. Paman sendiri tidak tahu kebenarannya tentang ular terbang itu. Tapi yang jelas, Taksaka adalah racun ular terbang. Kalau begitu, Wajah Taksaka adalah gigitan racun ular terbang? Ya, begitulah. Semula Paman mengira ajian itu telah punah. Karena ajian itu termasuk ajian yang langka. Tapi ternyata tidak. Bahkan masih saja ada orang yang menguasainya. Kelihatannya semakin jelas saja, Paman, bahwa air suci itu bakal jadi ajang perebutan tokoh-tokoh sakti. Ya. Dan orang yang paling berat untuk dihadapi adalah Ki Sabalangit. Mudah-mudahan saja jika ayahmu menghadapi para tokoh sakti, mendapatkan perlindungan dari Sang Hyang Agung. Iya, saya pun berharap demikian, Paman. Matahari terus merayap meninggalkan tempatnya, dan sekarang benda berwarna kuning kemerah-merahan itu berada di ujung senja. Cahaya jingga mulai mewarnai langit barat. Sementara itu, gemuruh air terjun di Kambang Ayung masih terdengar membelah senja. Dan Ki Ageng Pesanggaran, Empu Gandring, Biku Dewa Hastu, serta Mahesa Beranjangan masih berada di tengah. Kelihatannya ayah gelisah sekali. Baru kali ini saya melihat ayah seperti ini. Kalau boleh saya tahu, apa yang ayah pikirkan?
begitu mengkhawatirkan bulan purnama nanti malam. Karena aku yakin di tempat ini akan terjadi pertumpahan darah. Dan ini sangat sulit sekali untuk dicegah. Lalu kenapa kehadiran ayah di tempat ini seolah-olah sangat menentukan? Iya, karena kehadiran ayah di sini tidak seperti para tokoh lain yang berniat memiliki air suci itu. Dan lagi pula, ayalah orang yang mampu menampakkan air terjun itu. Kalau saja ayah tidak berada di sini, mungkin air suci itu akan jatuh ke tangan tokoh-tokoh sesat. Kalau saja mereka sampai meminum air suci itu, maka dunia akan semakin terancam. Ayah, tapi bukankah dengan kehadiran ayah di tempat ini, sama saja akan membahayakan diri ayah? Saya khawatir, jika ayah berhadapan dengan para tokoh sesat, ayah akan mengalami hal yang buruk. Beranjangan, jangan asik. Semua yang menentukan adalah Sang Hyang Agung. Sekarang kau pun sudah berada di tempat ini. Satu pinta ayah. Apapun yang bakal terjadi, ayah harap kau mau menerimanya. Dan jangan kau pedulikan nasib ayah. Karena ini sudah menjadi tanggung jawab ayah. Iya, baiklah ayah. Beranjangan, ayahmu merasa mempunyai tanggung jawab yang besar. Sekalipun hal itu bukanlah perintah dari siapapun, Paman rasa untuk mencegah penyalahan kodrat adalah suatu hal yang terpuji. Ya, berbahaya memang. Seandainya air suci itu jatuh ke tangan tos, apa jadinya nanti ketentraman masyarakat? Mungkin orang itu bisa berbuat semena-mena karena merasa paling hebat. Ya, Paman rasa kau pun tidak usah khawatir dengan apa yang dilakukan ayahmu. Iya, Paman. Saya akan mencoba menerima apa yang akan dilakukan ayah. Bagus. Kakang, apakah kita tidak segera meninggalkan tempat ini saja sebelum malam tiba? Tunggulah sesaat lagi, sampai matahari benar-benar tenggelam. Hari kelihatan semakin condong ke barat. Sinarnya kelihatan mulai suram. Udara yang semula terasa panas oleh terik matahari, perlahan sekarang berubah menjadi dingin dan sejuk. Sementara itu, ketiga tokoh tua masih tetap berada di tempatnya sambil duduk membicarakan peristiwa Kambang Ayun 40 tahun yang lalu. Tetapi lain halnya dengan Mahesa Beranjangan. Hatinya kelihatan masih gelisah. Dia sangat mengkhawatirkan sekali keadaan ayahnya. Sekarang yang merasakan gelisah ternyata bukan ayah saja, tetapi aku pun merasa kegelisahan itu. Aku seakan-akan sudah bisa membayangkan peristiwa yang bakal terjadi dan tidak bisa dihindarkan ini. Sang Hyang Agung, lindungilah ayahku. Kalau sampai ia berada dalam bahaya, aku berharap kau mau menyelamatkan jiwanya. Sebentar lagi malam akan tiba, dan bulan purnama akan muncul. Entah dengan aku sendiri, apa yang aku harus lakukan di tempat ini.
Tanpa terasa matahari sekarang benar-benar telah tenggelam. Dan perlahan sekali bulan purnama muncul di sisi timur Kambang Ayun. Sementara serangga malam satu persatu mulai bersenandung. Sambil menarik nafas panjang, Ki Ageng Pesanggaran pun bangkit dari tempat duduknya, memandang ke arah munculnya bulan purnama. Sekarang bulan purnama sudah muncul. Dan sebentar lagi janji itu akan tiba. Setelah 40 tahun lamanya. Ya, begitu terasa sekali ketegangan yang akan terjadi. Bulan purnama yang masih menyisakan warna merah itu seakan-akan mengisyaratkan akan terjadi peristiwa besar. Ya, sebuah peristiwa yang tidak bisa dicegah ataupun ditentang. Entahlah, aku tidak tahu. Tiba-tiba saja aku sekarang merasa berada pada 40 tahun yang lalu. Ya, mungkin karena Kakang masih mengingat peristiwa yang pernah Kakang alami. Ya, aku rasa demikian. Sementara itu, di dalam gua, tepatnya di balik air terjun di mana Kameswara berada, malam itu Kameswara segera menyelesaikan semedinya. Perlahan dia membuka matanya, tapi tiba-tiba saja dia terkejut melihat ruangan di dalam gua itu jadi hitam pekat. Malam itu seakan-akan tak ada setitik cahaya pun yang menerangi ruangan itu. Aneh. Ruangan ini tiba-tiba saja menjadi gelap. Apakah karena malam sudah tiba? Tapi, tidak mungkin. Sekalipun malam telah tiba, bukankah ruangan ini diterangi oleh 5 buah obor? Jangan-jangan mataku telah buta. Tidak mungkin mataku buta. Oh, Sang Hyang Agung. Apa sebenarnya yang tengah terjadi pada diriku? Kenapa tiba-tiba aku tidak bisa melihat? Tiba-tiba saja menggigil. Dia seakan-akan tidak percaya dengan apa yang dialaminya. Perlahan kemudian dia bangkit dari tempat duduknya. Dan sekarang Kameswara berdiri untuk meraba dinding yang berada di sekitarnya. Benar-benar tidak bisa melihat lagi isi ruangan ini. Kenapa tiba-tiba aku jadi begini? Tidak! Aku tidak buta! Apakah ini akibat dari air suci yang kuminum? Sang Hyang Agung. Kameswara segera memejamkan matanya. Kemudian dia pun memusatkan pikirannya pada satu titik. Setelah beberapa saat kemudian, Kameswara menarik nafas dalam-dalam. Dan setelah itu, Kameswara merasakan sesuatu dari semedinya. Oh, ternyata benar dugaanku. Di dalam tubuhku, ada sesuatu yang menghalangi mataku. Ya, sebenarnya aku tidak buta. Apakah ini perbuatan Rakai? Atau barangkali perbuatan Maharani Sri Sanjaya Warsa? Aku
jadi bingung. Lalu wujud apa sebenarnya yang tengah membelengguku? Sebaiknya aku tetap saja pada semadiku. Lihat, Paman. Puja Pradata dan Tranggana pun sudah berada di atas air terjun itu kembali. Rupanya dia tidak berhasil memburu orang yang menyelamatkan Nyai Salindri. Ya, orang-orang itu sudah mulai berkumpul mengelilingi air terjun itu. Lihatlah, wajah mereka kelihatan tegang sekali. Kelihatannya mereka tak ada yang mau mendahului untuk saling merobohkan. Mereka semua diam. Kenapa, Paman? Mereka semua mempunyai perhitungan masing-masing, Kensimi. Sekalipun semuanya diam, namun di dalam hati mereka mempunyai kecurigaan dan saling menunggu. Coba kau perhatikan saja nanti. Bulan purnama sekarang telah berdiri tepat di atas air terjun Kambang Ayun. Cahayanya nampak terang dan sejuk. Sementara orang-orang yang telah mengelilingi air terjun Kambang Ayun itu, tak ada yang mau bicara barang sedikit pun. Mereka semuanya diam. Yang terdengar hanyalah deru air terjun dan nyanyian serangga malam. Sementara itu di tempat lain, Nyai Salindri nampak tengah berbicara dengan laki-laki yang menyelamatkannya, yaitu Kuda Bandang. Aku telat melompat. Mungkin tubuhmu sudah hancur menemani bongkahan batu yang berada di air terjun itu, Nyai. Rupanya aku masih mempunyai nasib mujur, sobat. Lalu pamrih apa yang kau harapkan dari pertolonganmu ini, Kuda Bandang? Kenapa kau tertawa? Aku tahu siapa kau, Kuda Bandang. Jadi kau tidak perlu menutup-nutupi dirimu bahwa kau memang mengharapkan pamrih dariku. Katakanlah. Aku senang bertemu denganmu, Nyai. Kau memang orang yang selalu mengerti keinginan orang lain. Ya, terus terang, aku memang menginginkan pamrih darimu. Nah, kalau begitu katakanlah. Agar pertolonganmu ini kuanggap lunas, dan itu artinya aku tidak mempunyai hutang denganmu. Katakanlah, Kuda Bandang, aku ingin segera pergi dari tempat ini. Sabar. Kau tidak perlu tergesa-gesa untuk meninggalkan tempat ini. Kita bisa berbincang-bincang lebih jauh lagi. Aku tidak mempunyai waktu. Cepatlah katakan apa keinginanmu. Oh ya, baik. Aku hanya ingin menawarkan kerjasama denganmu. Tidak, itu bukan pamrih yang kau inginkan. Aku tahu siapa kau, Kuda Bandang. Oh, tidak, Nyai. Aku hanya menginginkan kerjasama dengan kau. Berdebah kau. Jangan berpura-pura menyembunyikan keinginanmu. Ayo, berterus teranglah. Bagaimana kalau masalah itu kita singkirkan dulu? Kalau kita bersatu, aku rasa kita dapat dengan mudah menerobos air terjun Kambang Ayun itu. Di samping itu, kita dapat menyingkirkan musuh-musuh kita yang mencoba menghalangi kita. Nah, menurutku yang paling berat untuk kita hadapi hanyalah Sabalangit. Sabalangit? Ya. Dialah lawan kita yang cukup tangguh. Tapi apakah benar yang kau katakan itu? Bahwa Sabalangit datang ke tempat ini? Ya, aku merasakan kehadirannya, Nyai. Kau jangan menganggap remeh kepekaanku. Sekarang begini saja. Mau tidak kau kerjasama denganku? Kalau mau, marilah kita mulai. Dan kalau tidak, ya silakan, segeralah kau tinggalkan tempat ini. Ternyata kau orang yang keras juga, Kuda Bandang. Aku setuju dengan usulmu untuk bekerja sama ini. Bagus. Tidak kusangka kau mempunyai pengertian yang luas juga, Nyai. Aku yakin dengan bersatunya kita akan menjadi orang yang kuat dan tidak mudah untuk disingkirkan.
Dan yang paling menggembirakan, ya air suci itu pasti akan jatuh ke tangan kita. Jangan dulu merasa berhasil dengan impianmu itu, Kuda Bandang. Aku setuju kerjasama denganmu, tetapi aku mempunyai syarat yang harus kau penuhi. Apa syarat itu, Nyai? Syaratnya sangat mudah sekali. Aku hanya ingin tidak mau dikhianati, itu saja. Dan kalau kau coba-coba mengkhianatiku, kemanapun kau lari atau bersembunyi, maka aku tidak akan segan-segan untuk memburu. Sepertinya kau tidak mempercayaiku. Ya, baiklah, Nyai. Kalau kau bilang kau tidak mau dikhianati, begitu juga aku. Aku pun tidak akan tinggal diam jika kau berkhianat. Sekarang kita telah mempunyai kesepakatan yang sama. Lalu bagaimana selanjutnya? Seandainya air suci itu telah jatuh ke tangan kita, lantas apa yang akan kita lakukan? Ya, kita akan membagi 2 air suci itu untuk kita teguk. Sudahlah, kita tidak perlu memikirkan itu dulu. Sekarang yang penting wujudkan dulu kerjasama yang baik. Iya, baiklah. Dan aku rasa sudah saatnya kita meninggalkan tempat ini. Nah, kau lihatlah itu. Oh, iya. Bulan purnama sekarang telah berada di atas air terjun Kambang Ayun. Dengan begitu, berarti peristiwa besar akan kembali terulang di Kambang Ayun. Oh, iya. Ayolah, Nyai. Kita jangan membuang-buang waktu. Nanti kita terlambat untuk mendapatkan air suci itu. Di Kambang Ayun, para pendekar dari berbagai aliran masih berdiri, bersiap-siap menunggu sesuatu yang bakal terjadi. Setelah beberapa saat Nyai Salindri dan Kuda Bandang meninggalkan tempat itu, sekarang keduanya sudah berada tak jauh dari wilayah air terjun itu kembali. Banyak orang-orang sudah berkumpul di tempat ini. Iya, dan rata-rata dari mereka bukanlah orang-orang yang mempunyai ilmu rendah. Tapi, kenapa Kanigara belum juga menampakkan diri? Apakah dia memang tidak hadir di tempat ini? Dia ada di sini. 2 hari yang lalu aku sempat berhadapan dengannya. Mungkin dia masih bersembunyi. Aku rasa sebentar lagi pun dia akan muncul. Oh, kupikir dia tidak datang. Nyai, kau lihat di atas air terjun itu? Oh, iya. Bocah Pradata dan Tranggana. Dengan tatapan mata penuh dendam, Nyai Salindri mencoba bangkit dari tempat persembunyiannya. Namun belum sempat Nyai Salindri bangkit, tangan Kuda Bandang sudah meraih pundak perempuan tua itu. Nyai Salindri pun kembali pada posisinya semula, sambil menghentakkan tongkatnya ke tanah. Ke barat. Rupanya 2 cecunguk licik itu masih berada di sana. Aku masih merasa dendam dengan kejadian tadi, Kuda Bandang. Bersabarlah. Ini bukan saat yang tepat untuk menghadapi mereka. Sekarang kita sudah terikat janji untuk saling kerjasama. Nah, apapun yang kita akan lakukan harus sesuai dengan keputusan bersama. Aku tidak mau kau bertindak sembrono, Nyai. Lalu, sampai kapan kita akan terus berada di sini? Sampai menunggu saat yang tepat. Percuma kita muncul, sementara Kanigara belum muncul. Iya, baiklah kalau begitu. Oh, kelihatannya orang-orang itu pun sepertinya mengharapkan kehadiran Kanigara. Oh, belum tentu. Sekalipun mungkin, tetapi tidak semua. Kau lihat saja. Bukankah kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi? Kuda Bandang, apakah kau sudah melihat bahwa di antara mereka ada Sabalangit? Oh, sepertinya tidak ada, Nyai. Tapi entahlah, kalau dia pun bersembunyi seperti kita untuk menunggu kesempatan baik. Iya,
Kenapa tiba-tiba saja aku jadi merasa bosan menunggu-nunggu waktu seperti ini? Tenanglah, Nyai. Berusahalah sedikit untuk menjadi orang sabar. Aku rasa waktunya tidak akan lama lagi. Air suci itu memang cukup membuat pikiran dan hati kita jadi tegang. Tapi percayalah, kita pasti berhasil memilikinya. Alah, jangan dulu yakin dengan mimpimu. Yang kita hadapi ini bukanlah cecunguk-cecunguk lemah, tetapi orang-orang yang mempunyai ilmu kanuragan hebat. Rupanya kau sedikit mempunyai perhitungan, Nyai. Bagus, bagus. Dengan begitu aku percaya kau mulai hati-hati. Sial, kau kuda bandang. Kau pikir aku ini anak kecil? Sudahlah, Nyai. Sebaiknya berusahalah untuk tenang. Pasang Kambang Ayun terlihat mulai tegang. Sementara rembulan yang bertengger di atas sana seolah-olah siap menjadi saksi dari peristiwa yang akan terjadi. Dari suasana terpaan cahaya bulan purnama, melesatlah sesosok bayangan. Kemudian bayangan itu berdiri di antara orang-orang yang berada di situ. Dia adalah Saba Langit, seorang tokoh yang cukup disegani. Nyai, itulah orang yang bernama Saba Langit. Rupanya dia baru muncul. Iya. Orang seperti itu yang cukup ditakuti oleh para tokoh persilatan. Dari sosoknya saja, aku bisa melihat bahwa dia mempunyai ilmu kanuragan tidak jauh berada di bawah. Jangan dulu bersikap sombong, Nyai. Kalau kau sudah membuktikannya, nanti kau akan tahu bahwa dia musuh yang tidak bisa dianggap remeh. Bagaimana kalau kita keluar saja dari tempat persembunyian ini, Nyai? Sejak tadi pun aku sudah bosan berada di sini. Ayo, kita keluar dan tidak perlu banyak komentar. Keduanya melompat keluar dari tempat persembunyian. Sekarang Nyai Salindri dan kuda pandang telah berada di depan air terjun Kambang Ayun. Sementara itu, di atas air terjun, di mana Bocah Pradata dan Tranggana berada, kelihatan keduanya sangat terkejut melihat kehadiran Nyai Salindri dan kuda bandang. Keparat. Rupanya perempuan tua itu akhirnya muncul juga. Ya, akan kubunuh si keparat itu. Tahan, Pradata. Kendalikan dulu amarahmu. Suasana seperti ini bukanlah suasana yang tepat untuk menghajar perempuan tua busuk itu. Yang perlu kita pikirkan sekarang ialah bagaimana caranya agar air suci itu jatuh ke tangan kita. Ya, baiklah. Aku memang harus mendapatkan air suci itu. Setelah semuanya tercapai, maka aku harus membalas dendam pada Nyai Salindri dan juga pada Kanigara. Iya, Kanigara pun termasuk orang yang telah mengecewakan aku. Perbuatannya pada sekian puluh tahun yang silam, di mana ia berhasil merebut perguruan pesanggaran dari tanganku. Ya, aku harus balas dengan kematiannya. Dan setelah itu, perguruan pesanggaran harus kembali ke tanganku. Cukup banyak memang rencana yang akan kita lakukan. Tetapi rencana yang satu ini untuk mendapatkan air suci itu jangan sampai gagal. Iya, seandainya aku gagal mendapatkan air suci itu pun, dendamku harus tetap aku laksanakan. Karena aku tak akan tenang sebelum orang-orang yang membuat hatiku sakit mampus di tanganku. Iya, aku akan tetap mendukungmu, Pradata. Sekalipun nyawaku taruhannya. Bagus. Memang itulah yang aku inginkan. Kau memang temanku yang setia. Kalau segalanya tercapai, maka aku pun tak akan tinggal diam untuk mengangkatmu menjadi orang dekatku. Ya,
Menurutmu, bagaimana suasana saat ini, Tranggana? Kelihatannya sangat menegangkan sekali. Karena yang hadir di tempat ini bukanlah orang-orang yang bisa kita anggap remeh. Kau lihat saja itu, Sabalangit. Dia pun ada di tempat ini. Orang itulah yang paling berat di antara orang-orang di sini yang akan kita hadapi. Keparat. Kendala besar untuk mendapatkan air suci itu semakin nyata saja. Sabalangit. Oh, apakah aku mampu menghadapi orang itu? Bangsat. Kenapa tiba-tiba saja timbul rasa pengecut di dalam hatiku? Oh, tidak. Aku tidak boleh takut atau gentar menghadapi Sabalangit. Suatu saat, aku harus mencoba kemampuan orang itu. Ayahmu belum muncul, Kensimi. Benar, Paman. Tapi kenapa Kakang Mahisa Branjangan sudah berada di sana? Apakah dia pun belum bertemu dengan ayah? Oh ya, mungkin demikian. Kenapa ayah belum muncul juga? Apakah ada sesuatu yang terjadi terhadap ayah? Lalu siapa dua orang yang berada di samping Kakang Mahisa Branjangan itu? Ada yang kau pikirkan, Kensimi? Iya, Paman. Tiba-tiba saja hati saya jadi khawatir dengan keselamatan ayah. Mudah-mudahan saja ayahku dalam keadaan baik-baik. Apa yang kalian kerjakan di sini? Ayah? Bagaimana keadaanmu, Dek? Baik-baik saja, Ayah. Saya begitu mengkhawatirkan keadaan ayah. Kensimi. Ayah pikir kamu tidak akan datang kemari. Dan kau, Haryo Panumping, bagaimana keadaanmu? Oh, saya pun dalam keadaan baik-baik, Kakang. Syukurlah. Mana Kameswara? Aku dengar dia pun berada di wilayah ini. Kakang. Dia memang berada di wilayah ini. Tapi saya tidak tahu berada di mana dia sekarang. Kameswara lebih memilih jalannya sendiri ketimbang bersama kami, Kakang. Aku pikir terjadi apa-apa terhadap dia. Tapi kulihat kau mengatakan tentang Kameswara agak gugup. Kenapa? Apakah ada masalah terhadapnya? Tidak, Kakang. Saya bicara demikian karena saya bingung untuk mengatakan berada di mana dia sekarang ini. Ya, sudahlah. Mudah-mudahan saja anak itu selamat. Iya, Kakang. Aku bingung untuk mengatakan peristiwa yang terjadi terhadap Kameswara. Suasana seperti ini rasanya tidak tepat untuk menceritakan hal itu. Ya, baiklah. Aku akan menunggu suasana tenang saja. Kelak masalah ini pun akan kuceritakan kepada Kakang Ageng. Haryo Panumping sebenarnya ingin menceritakan peristiwa yang terjadi pada Kameswara. Namun karena dia melihat suasana yang kurang tepat, akhirnya Haryo Panumping mengurungkan niatnya untuk menceritakan masalah Kameswara. Haryo Panumping kemudian melangkah berdiri di samping Ki Ageng Pesanggaran sambil menatap ke arah orang-orang yang tengah berkumpul di depan air terjun Kambang Ayun.
Lalu pada siapa kau serahkan untuk memimpin perguruan? Saya serahkan pada Kuda Sumekar dan Adi Yuyu Rumpung, Kakang. Seharusnya kau tidak perlu datang kemari, Haryo Panumping. Bukan aku tidak percaya pada Kuda Sumekar atau Yuyu Rumpung. Tetapi keduanya memang belum bisa memimpin perguruan. Bagaimana kalau terjadi apa-apa terhadap perguruan? Siapa nanti yang akan menjaga keselamatannya? Maafkan saya, Kakang. Saya mengaku bersalah. Semua yang saya lakukan ini karena saya merasa khawatir terhadap Kakang. Ya, sudahlah. Semua sudah terlanjur. Sebaiknya kalian berdua bergabunglah dengan Mahisa Branjangan. Iya, Kakang. Ayah, siapakah dua orang yang berada di samping Kakang Mahisa Branjangan? Rasanya baru kali ini saya melihatnya. Oh, itu adalah Empu Gandring dan pamanmu Biku Dewa Hastu. Oh, Paman Dewa Hastu dan Empu Gandring. Bukan main, ternyata pertemuan malam ini telah membuahkan kebahagiaan tersendiri. Ayah, senang juga hati Ken Siwi bisa bertemu dengan Paman Biku Dewa Hastu dan juga Empu Gandring. Ya, sebaiknya sekarang bergabunglah dengan kakangmu. Haryo Panumping, ajaklah Ken Siwi ke sana. Setelah berkata demikian, tiba-tiba saja tubuh Ki Ageng Pesanggaran lenyap dari hadapan Ken Siwi dan Haryo Panumping. Rupanya diam-diam Ki Ageng telah merapal aji Panglimunan. Ken Siwi pun tertegun sesaat melihat ayahnya lenyap dari pandangannya. Wah, bukan main. Hebat sekali ajian Panglimunan itu, Paman. Tapi, kenapa ayah tidak menurunkan ilmu itu padaku? Juga pada Kakang Mahisa Branjangan dan Kakang Kameswara, Paman. Apakah karena kami bertiga tidak berhak menguasainya? Bukan karena itu. Sudahlah, nanti Paman akan menceritakannya. Ayo, untuk sementara lupakan saja dulu masalah itu. Sebaiknya kita segera bergabung dengan kakangmu. Ayo. Iya, baik, Paman. Keduanya segera meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat melewati semak-semak belukar dan rumput-rumput liar, akhirnya Haryo Panumping dan Ken Siwi sampai di atas tebing, di mana puncak air terjun itu berada. Namun baru saja keduanya sampai di tempat itu, tiba-tiba saja terdengar teriakan seseorang cukup keras. Rupanya teriakan itu telah dilampari oleh ajian yang bernama Ajian Gelap Ngampar. Orang-orang yang berada di tempat itu nampak mulai gemetar mendengar teriakan yang mengandung tenaga dalam itu. Anigara! Anigara! Keluarlah kau ke parat! Jangan coba-coba bersembunyi dari hadapanku. Tunjukkanlah wujudmu kalau kau benar-benar seorang laki-laki. Jangan bisamu hanya bersembunyi saja. Paman, teriakan orang itu sangat luar biasa sekali. Seolah-olah teriakan itu diisi oleh tenaga dalam yang kuat, Paman. Iya, rupanya Sapa Langit telah melampari teriakannya dengan ajian yang bernama Gelap Ngampar. Oh, Ken Siwi, berhati-hatilah. Pertahankan dirimu dengan ajian yang kau miliki. Iya, Paman. Keparat! Rupanya kau memang tidak mau keluar, Kanigara. Jangan coba-coba mengulur waktu, bangsat. Kalau kau tidak mau keluar,
maka aku akan memaksamu keparat. Rupanya teriakan keras yang dilakukan Sabal Langit tak juga ditanggapi oleh Ki Ageng Pesanggaran atau Kanigara. Ki Ageng Pesanggaran ternyata belum muncul-muncul juga di tempat itu. Sabal Langit kelihatan semakin geram, teriakannya pun semakin keras, memecah suara gemuruhnya air terjun. Sementara malam masih tetap mengambang dan rembulan masih setia menyebar cahayanya, orang-orang yang berada di sekitar tempat itu rupanya tak berani berbuat apa-apa mendengar teriakan yang dilakukan oleh Sabal Langit. Sambil berkacak pinggang, Sabal Langit nampak masih berteriak-teriak memanggil Ki Ageng Pesanggaran. Hai Kanigara, rupanya aku memang harus berbuat sesuatu terhadapmu. Nah, rasakanlah teriakanku ini. Akhirnya Sabal Langit berteriak sekencang-kencangnya, pertanda kemarahannya tak bisa dibendung lagi. Suaranya yang kuat dan mengandung tenaga dalam itu menggema ke setiap sudut di wilayah itu. Sementara para pendekar yang berada di depan air terjun yang tidak kuat menerima kekuatan teriakan Sabal Langit, satu persatu mulai roboh mengerikan. Darah keluar dari kedua telinga dan lubang hidung mereka. Sementara itu di dalam gua di mana Kameswara berada, dia kelihatan masih bersemedi untuk mengetahui apa sebenarnya yang menghalangi penglihatan kedua matanya. Masih belum menemukan apa sebenarnya yang menyebabkan mataku tak dapat melihat. Tapi aku merasakan seolah-olah ada sesuatu yang tengah membelengguku. Apa sebenarnya ini? Sulit sekali rasanya kekuatan batinku menembus sesuatu yang mengganjal di tubuhku. Gila. Aku sekarang benar-benar tersiksa. Kekuatan ini rasanya lebih parah dari hawa panas yang sebelumnya kurasakan. Aneh. Kenapa tiba-tiba saja dalam benakku melintas wajah cantik Maharani? Tidak. Aku tidak boleh terpengaruh oleh bayangan apapun. Aku harus tetap memusatkan pikiranku untuk melawan kekuatan yang sedang membelenggu tubuhku. Aku merasakan sesuatu di dalam perutku. Kenapa tiba-tiba saja aku merasakan isi perutku berputar teraduk? Ada apa ini? Apakah ini akibat dari pengaruh air suci yang kuminum? Pertama ketika aku minum air itu, aku merasakan tubuhku panas. Dan sekarang tiba-tiba isi perutku seakan-akan berputar. Lalu, apalagi nanti yang akan kurasakan? Tidak, aku tidak mau terus-menerus tersiksa seperti ini. Apalagi yang harus aku lakukan sekarang? Apakah hal ini terjadi karena pemusatan pikiranku kurang tertuju? Baiklah, aku akan bersemadi lebih baik lagi. Dan aku akan memusatkan pikiranku pada satu titik yang tertuju. Kembali Kameswara menarik nafas beberapa kali. Kemudian setelah itu dia memusatkan pikirannya pada satu titik yang tertuju. Sebenarnya apa yang dirasakan Kameswara di dalam perutnya adalah akibat berkolaknya ajian rembulan galangan. Hal itu terbukti tanpa disadarinya dia telah menggelar ajian itu di luar air terjun. Kabut mulai bergulung tak tentu arah. Para pendekar yang berada di sekitar tempat itu pun mendadak tercengang.
Kabut ini lagi. Tapi kelihatannya kabut ini menyebar seperti tidak beraturan. Aku pun merasakan hal itu. Kenapa orang aneh itu melakukan hal ini lagi? Bukankah sekarang adalah bulan purnama, saat kabut-kabut ini harus sirna? Apakah kabut-kabut ini pun adalah akibat dari ajian rembulan kalangan? Ya, benar. Kabut ini memang berasal dari ajian rembulan kalangan yang digelar. Teriakan Sabalangit pun tiba-tiba saja lenyap, seperti ditelan gulungan kabut ini. Iya, barangkali dengan munculnya kabut ini, mulut Sabalangit telah dibungkamkan. Ya, itu memang lebih baik daripada dia menjatuhkan korban lagi dari para pendekar yang tidak mempunyai ilmu tinggi. Paman, menurut Paman, siapakah di antara Sabalangit dan orang aneh itu yang paling hebat? Entahlah, Paman tidak tahu. Tetapi yang jelas keduanya mempunyai kehebatan yang berbeda. Iya, saya cuma mau tahu, kalau memang keduanya mempunyai kehebatan yang sama, artinya Sabalangit masih mampu memunculkan kekuatannya yang lain untuk memanggil ayah. Paman, dengar suara Sabalangit lagi. Aku tetap akan berteriak kalau kau tidak muncul juga. Rasanya hatiku kalau belum berhadapan langsung denganmu. Anigara, apakah kau tuli bangsa? Gila, suara teriakan itu seolah-olah menyebar di mana-mana. Dan aku terasa sakit, Paman. Sepertinya Sabalangit benar-benar telah meningkatkan kekuatan tenaga dalamnya. Rupanya ajian gelap ngampar yang dipergunakannya semakin ditingkatkan tenaga dalamnya. Keadaan ini cukup berbahaya, Beranjangan. Kau harus mengalirkan tenaga dalammu sambil menutup kedua telingamu. Iya, Paman. Tubuh Mahisa Beranjangan bergetar hebat, sekalipun dia telah memusatkan tenaga dalamnya. Lain hanya dengan Biku Dewa Hastu dan Empu Gandring. Keduanya kelihatan tenang. Namun begitu, Empu Gandring dan Biku Dewa Hastu pun merasakan kekuatan tenaga dalam yang dilontarkan Sabalangit melalui kekuatan teriakannya. Sementara itu, Kenziwi dan Haryo Panumping yang berada tak jauh dari kedua tokoh tua ini pun merasakan hal yang sama. Anigara! Paman! Paman Panumping! Telingaku sakit sekali, Paman. Teriakan Sabalangit seolah-olah ingin memecahkan gendang telingaku, Paman. Apa yang harus aku lakukan? Rasanya saya tidak kuat menahan teriakan yang mengandung tenaga dalam ini, Paman. Tutup telingamu dengan telapak tanganmu, Kenziwi. Kemudian rapatkan mulutmu. Nah, setelah itu salurkan tenaga dalammu ke seluruh tubuh. Ayo cepat. Paman! Keluar kau bangsat! Paman! Saya tidak kuat lagi. Telinga saya merasakan akan pecah, Paman. Bertahanlah, Kenziwi. Paman akan membantumu. Keluar kau! Sekarang duduklah sambil mendekap telingamu. Iya, Paman. Keluar, Anigara! Bagus.
tarik napasmu dalam-dalam. Sambil memegang kedua tangan Ken Siwi yang tengah mendekap telinganya, Haryo Panumping segera menyalurkan tenaga dalam ke tubuh gadis itu. Setelah beberapa saat kemudian, nampak mulai terlihat ketenangan di wajah Ken Siwi. Korban dari kehebatan teriakan tenaga dalam Sabalangit kembali berjatuhan. Namun ada juga beberapa orang yang mencoba meninggalkan tempat itu dengan menerobos kabut yang menghalangi. Tetapi rupanya nasib malang pun menimpa orang-orang itu. Ternyata mereka terjebak oleh jurang yang berada di sekitar tempat itu. Aku mendengar beberapa orang menjerit, Paman. Sepertinya mereka terjebak oleh jurang yang menganga, Paman. Iya. Kelihatannya mereka mencoba meninggalkan tempat ini. Tapi rupanya mereka tidak melihat suasana di sekitarnya karena kabut yang tebal itu. Paman, rasanya saya mulai tidak kuat menahan teriakan ini. Telinga saya mulai nyeri sekali, Paman. Aturlah pernafasanmu, Beranjangan. Iya, Paman. Paman akan menyalurkan hawa murni ke tubuhmu agar kau dapat menahan teriakan itu. Ya. Ayo, pusatkan pikiranmu pada satu titik. Iya, Paman. Biku Dewa Hastu pun segera menyalurkan hawa murni ke punggung Mahisa Beranjangan. Tetapi ketika suasana itu tengah berlangsung, tiba-tiba saja terdengar teriakan lain yang juga menggelegar keras. Tetapi walaupun begitu, teriakan ini tidak mengandung tenaga dalam. Cukup, Sabalangit! Jangan kau rusak suasana di tempat ini dengan menjatuhkan korban dari kekuatan suaramu. Kalau kau memang ingin bertemu dengan aku, muncullah! Muncul! Berdebak busuk. Kenapa bukan sejak dari tadi kau muncul? Hentikanlah teriakan di Sabalangit. Sebaiknya muncullah di hadapanku. Lalu katakan apa yang kau inginkan. Baik. Tapi jangan coba-coba menipuku dengan bersembunyi di balik ajianmu. Langit kemudian melesat dari kumparan kabut yang menyelimutinya. Sementara itu, ketika kabut itu semakin tebal, tiba-tiba saja dari arah barat terdengar suara angin yang menggelegar. Suara angin itu terdengar semakin dekat, dan benar saja, rupanya itu adalah pusaran angin beliung, dan orang-orang di sekitar wilayah itu mengenal pusaran angin ini dengan nama Celeret Tahun. Angin itu terus berputar-putar melewati daerah yang berkabut, dan dalam sekejap saja, kabut itu pun lenyap bagai terhisap, dan suasana kembali seperti semula. Untung saja posisi kita dalam keadaan yang terlindung, Kensi. Kalau tidak, maka angin itu pasti akan menghempaskan kita. Bagaimana sekarang telingamu, Kensi? Sudah agak mendingan, Paman. Rasa sakit itu mulai agak hilang. Syukurlah. Rupanya ayahmu sudah muncul. Aku dengar tadi beliau tengah berbicara dengan Sabalangit. Apakah kau juga mendengarnya? Ya, iya, Paman. Saya juga mendengarnya. Apakah ayah akan berhadapan dengan orang itu? Ya, sepertinya begitu. Oh, Kensiwi, kau lihat itu? Diakah yang bernama Sabalangit itu, Paman? Ya, kita lihat saja apa yang akan dia lakukan. Anigara, muncullah! Aku sudah berada di sini. Aku sudah katakan bahwa aku tidak mau kau permainkan.
Kau terlalu menurutkan amarahmu, Sabalangit. Akhirnya kau muncul juga, sobat. Aku senang bisa bertemu dengan kau kembali. Apa kabarmu, Kanigara? Rupanya kau ingin bersilaturahmi juga denganku. Aku baik-baik saja. Dan bagaimana dengan dirimu sendiri? Aku justru dalam keadaan tidak baik. Karena aku masih kekurangan untuk memiliki semua kehebatan yang ada di jagat ini. Terutama kehebatan yang dimiliki orang aneh itu. Rupanya masih saja kau merasa kekurangan, sobat. Padahal kalau aku perhatikan, ilmu yang kau miliki sudah cukup tinggi. Dan bukan mustahil tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Sabalangit memang hebat dan berilmu tinggi. Dan aku memang yakin bahwa di jagat ini tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Tapi apa salahnya kalau aku berkeinginan memiliki ilmu lebih tinggi lagi? Manusia seperti dirimu memang serakah, Sabalangit. Ya, tapi itu terserah padamu. Silahkan kau cari ilmu setinggi langit dengan cara jahatmu. Tetapi kau harus ingat, di atas kekuatan masih ada kekuatan lain lagi. Dan di atas kehebatan ada kehebatan yang lain lagi. Jadi janganlah kau merasa tinggi dan merasa bahwa kau paling hebat. Karena di atasmu masih ada orang lain yang akan lebih hebat. Tetapi yang lebih hebat belum ada, Kanigara. Oleh karena itu, aku merasa bahwa akulah yang paling hebat di jagat ini. Sabalangit, lalu kau dapatkan dari mana ajian gelap ngampar itu? Itu hanya sebuah ajian biasa, Kanigara. Aku mendapatkan ajian itu di kaki Gunung Kelut. Ketika berhadapan dengan seseorang, orang itu berhasil kubunuh. Dan kemudian seluruh ajian yang dimilikinya berpindah ke tubuhku. Dan sebentar lagi pun para pendekar yang berada di sini akan kuisap seluruh ilmunya. Dan aku pun akan semakin hebat saja, Kanigara. Aku rasa sekarang tidak perlu membuang-buang waktu lagi. Kau pancinglah orang aneh itu agar keluar dari tempat persembunyiannya. Aku sudah tidak sabar lagi, Kanigara, untuk melumpuhkan orang itu. Hei, bukankah kau merasa hebat? Kenapa tidak kau saja yang memancing orang aneh itu agar keluar dari tempat persembunyiannya? Jangan main-main denganku, Kanigara. Lakukanlah. Sekalipun aku orang hebat, tetapi untuk memancing orang itu, hanya kaulah yang mampu. Kalau aku tidak mau memancing orang aneh itu untuk keluar dari persembunyiannya, lantas apa yang ingin kau lakukan? Keparat. Rupanya kau memang sengaja ingin memancing-mancing kemarahanku. Lihat ini, Kanigara. Sabalangit kelihatan bertambah geram mendengar kata-kata Ki Ageng Pesanggaran. Kemudian dia pun mundur beberapa tapak ke belakang. Setelah itu, tiba-tiba saja dia mengangkat kedua tangannya ke udara. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Sabalangit?
Dan apakah yang akan terjadi setelah keduanya tahu bahwa yang berada di dalam gua itu bukanlah orang aneh? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.